Putra, Liputan Tetra. Saya Askia. Dan saya Dani. Seperti biasa, kami hadir dengan rangkuman berita olahraga terbaru untuk Anda, pemirsa setia Litra. Pemirsa, aplikasi olahraga Strava kini menjadi tren di kalangan masyarakat. Aplikasi ini bukan hanya mencatat jarak dan waktu olahraga, tetapi juga mendorong interaksi sosial melalui fitur berbagai aktivitas. Dengan semakin banyak pengguna, motivasi berolahraga pun meningkat. Mereka merasa lebih bersemangat karena dapat saling memberi dukungan serta mengikuti tantangan. Hal ini membuktikan bahwa teknologi memiliki peran penting dalam gaya hidup sehat saat ini. Langsung saja kami alihkan ke reporter 1, Saudara Linggar Andaru. Halo, selamat malam sobat olahraga. Baik lagi di sini dengan saya Linggar Andaru dengan narasumber saya di sini Muhammad Faiz Ramadan. Di sini saya sudah bisa berlari di 2 km dengan waktu sekitar 30 menit. Untuk Mas Faris di sini sekitar berapa kilo dan berapa menit ya? Di sini saya hanya jogging sebentar ya karena malam juga buat ngisi waktu luang juga. Udah cuma main di 2 kilo doang sama pace-nya 8. Oke, berarti sama ya Mas? Ya. Oke, Mas saya izin bertanya boleh? Ya boleh. Oke, pertanyaan pertama, apa yang membuat Masnya tertarik untuk berolahraga di Stadion Benteng Tangerang? Karena tempatnya luas, udah itu walaupun ramai dia masih bisa buat lari lah. Oke, lanjut ya Mas. Menurut Masnya nih, menggunakan aplikasi Strava untuk melacak aktivitas olahraga Masnya di stadion ini, gimana? Mumpuni sih. Mumpuni. Aplikasi Strava. Berarti iya ya Mas? Ya. Terus gimana pengaruhnya terhadap motivasi Masnya ketika berolahraga menggunakan aplikasi Strava? Bagus sih buat menaikkan waktu, pace juga, kilometernya juga jaraknya. Oke, dan terakhir ya Mas, gimana menurut Masnya menilai suasana di Stadion Benteng Tangerang? Apakah sudah memadai untuk kebutuhan olahraga Masnya? Sudah cukup sih. Ya. Oke, terima kasih. Dadah sobat olahraga, terima kasih. Terima kasih Saudara Linggar. Selanjutnya dari Kota Tangerang, Alun-alun Ahmad Yani kini menjadi salah satu pusat olahraga masyarakat. Dengan fasilitas lintasan lari, area senam, hingga ruangan terbuka hijau, tempat ini ramai dipadati warga setiap pagi dan setiap sore. Pemerintah daerah menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut secara positif dengan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban. Keberadaan alun-alun ini menjadi bukti dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui olahraga. Baik, bagaimana situasi di sana, Saudari Malika? Sore, salam olahraga. Di sini sekarang saya sedang berada di salah satu lapangan kebanggaan Kota Tangerang, yaitu lapangan Ahmad Yani. Situasi di sini cukup ramai pemirsa, bisa dilihat di sekeliling. Fasilitas umum di kawasan alun-alun Ahmad Yani terbilang cukup beragam. Tidak hanya area lapangan rumput sintetis yang luas dan nyaman, warga juga dimanjakan dengan berbagai sarana olahraga lainnya. Di sudut lapangan, kita bisa melihat adanya wall climbing yang menantang, serta lapangan basket yang sering digunakan para pemuda untuk bermain dan berlatih. Selain itu, ada juga area mini gym center dengan beberapa alat kebugaran sederhana yang bisa kita gunakan secara gratis. Bagi para warga yang gemar untuk berolahraga santai, lapangan Ahmad Yani menyediakan jogging track dengan permukaan sintetis dan juga rubber cushion di sekeliling lapangan yang empuk dan nyaman loh. Selain fasilitas olahraga, lapangan Ahmad Yani juga ramah bagi keluarga. Bisa dilihat teman-teman di sini, lapangan Ahmad Yani menyediakan fasilitas bermain khusus anak-anak, seperti adanya jembatan menggantung, ayunan, dan di sebelah sana tadi ada panjat-panjatan untuk anak-anak. Jadi untuk teman-teman yang ingin membawa keluarganya, jangan khawatir, anak-anak akan senang untuk bermain di sini. Udara yang sejuk dan juga banyaknya ruang terbuka yang hijau menambah keinginan para pengunjung untuk bersantai dan berlama-lama di sini.
Dengan fasilitas yang lengkap, tidak heran lapangan Ahmad Yani menjadi salah satu pilihan utama warga Kota Tangerang untuk menghabiskan waktunya. Para warga terus berharap agar lapangan Ahmad Yani ini fasilitasnya tetap terjaga dan juga terus meningkat agar tetap menjadi kebanggaan warga Kota Tangerang. Dari lapangan Ahmad Yani, kembali ke studio. Baik, terima kasih Saudari Malika. Dan pemirsa, berita terakhir datang dari dunia olahraga pelajar. Tim bola voli SMA Negeri 4 Tangerang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Voli Tetra berhasil meraih kemenangan gemilang dalam turnamen antar sekolah. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara singkat bersama salah satu atlet voli SMA 4 Tangerang. Kami alihkan ke saudara Edward, apakah sudah terdengar? Selamat sore, salam olahraga. Pada kesempatan kali ini kami dari tim lapangan Litra akan mewawancari seorang figur yang berhasil membanggakan nama SMA Negeri 4 di kancah antar sekolah di se-Jabodetabek pada tahun 2025 dengan memenangkan lomba voli putri antar sekolah SMA se-Jabodetabek. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sini. Selamat sore Shirley. Pertama-tama kami dari reporter lapangan Litra ingin mengucapkan selamat atas kemenangan kamu pada IPK Games antar SMA se-Jabodetabek. Terima kasih. Nah, bagaimana sih perasaan kamu saat ini? Wah, tentu saja sih sangat bangga ya, karena kayak dapat juara 1 termasuk susah. Nah, sepertinya sudah selesai sih basa-basinya. Kita akan bertanya-tanya nih, bagaimana sih lahirnya seorang juara dari SMA Negeri 4? Pertama-tama, bagaimana sih perasaan kamu saat mendengar berita bahwa tim dari SMA 4 berhasil memenangkan lomba yang bisa dibilang sangat besar di antara SMA-SMA se-Jabodetabek? Kita bayangkan Jabodetabek itu sangat luas. Wah, tentu saya nggak berekspektasi lebih ya. Jadi saya lebih untuk mengoptimalkan diri saya untuk lebih fokus agar bisa mendapatkan juara 1 tersebut, dan alhamdulillahnya saya dan tim saya mendapatkan juara 1. Nah, sepertinya itu dapat juara 1 itu pasti susah ya. Nah, aku pasti bertanya-tanya dan pemirsa juga bertanya-tanya, gimana sih tim Tetra bisa mendapatkan juara 1? Ada nggak sih rahasia atau strategi khusus yang dipakai pas lomba kemarin? Tentu aja ada mungkin strategi atau tips and trick. Jadi selama kita 1 minggu atau 2 minggu sebelum kita lomba, kita ada persiapan, tentu aja latihan fisik tambahan, terus latihan voli barengan gitu, kayak lebih dibanyakin. Kan biasanya kita eskul cuma di hari Jumat. Nah, saat sebelum lomba ini kita kayak 3 kali atau 4 kali, dan itu pun berbarengan dengan sparring dengan berbeda sekolah, bisa di SMA 15 Tangerang atau SMA 24 Kabupaten, dan tentu saja SMA lainnya. Jadi biar kita tuh saat lomba nanti tuh nggak nervous kayak pas ketemu lawan yang berbeda gitu. Sepertinya sekian dari kami, tapi sebelum kita mengakhiri, sepertinya ada kata-kata yang bisa disampaikan nggak buat kamu menyemangati penonton supporter pada Litra? Oke, ini kata-kata aku. Jadi kalian jangan lupa kunci dalam segala sesuatu adalah konsisten, terus disiplin, lalu bertanggung jawab. Itu 3 kata kunci yang pasti aku yakin kalian bakal berhasil jika kalian bisa lakukan hal tersebut. Terima kasih. Sekian liputan dari lapangan, kembali ke studio. Baiklah pemirsa, wawancara tadi sekaligus menutup perangkaian berita olahraga pagi ini. Kami berharap informasi yang kami hadirkan dapat memberi inspirasi bagi Anda untuk terus menjaga semangat berolahraga dan meraih gaya hidup sehat. Nantikan selalu kabar olahraga terkini hanya di Litra, Liputan Tetra. Saya Dani. Dan saya Askia. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih atas perhatian Anda.